Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang perlu kita renungkan di bulan suci Ramadan ini. Alkisah, pada suatu hari Imam Malik sedang duduk di Masjid Nabawi, seperti biasa mengajarkan ilmu tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan murid-muridnya khusyuk menyimak di sekitarnya. Saat kajian berlangsung, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Ada gajah besar datang ke Madinah." Pada saat itu, gajah adalah binatang langka dan jarang secara langsung dilihat. Maka ketika mendengar teriakan tersebut, berhamburanlah murid-murid Imam Malik keluar masjid untuk melihat gajah tersebut. Hanya satu murid Imam Malik yang tetap duduk di majelis, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi yang berasal dari Andalusia. Imam Malik pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut keluar masjid untuk melihat gajah itu? Bukankah tidak ada di negerimu?" "Wahai Imam, jauh-jauh aku datang ke sini bukan untuk melihat gajah. Aku datang ke sini untuk melihatmu dan menimba ilmumu," jawab Yahya. Dari kisah tersebut, kita bisa renungkan bahwa ada satu orang di sekian banyak peserta majelis yang memahami, mengerti hakikat mengapa dia ada di sana dan untuk tujuan apa. Sahabat Salimah yang berbahagia, dari kisah di atas, semoga kita bisa meneladani sikap Yahya bin Yahya Al-Laythi yang memahami keutamaan hakikat dari keberadaannya terkait bulan suci Ramadan ini. Seharusnya kita paham apa target, tujuan kita di bulan suci ini, apa hasil yang akan kita raih agar menjadi suatu kebiasaan yang baik pasca Ramadan nanti. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita kehilangan waktu terbaik di bulan Ramadan yang akan mendatangkan kerugian. Ramadan adalah kesempatan yang besar yang tidak boleh dilewatkan. Ramadan adalah hidangan besar yang Allah sajikan di hadapan kita. Setiap detiknya adalah kesempatan yang besar untuk mendekatkan diri kita pada Allah, memperbanyak amal soleh, dan membersihkan diri dari dosa dan dosa. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa meneladani sikap Yahya bin Yahya Al-Laythi tadi, agar kita paham melakukan amaliyah Ramadan dengan semangat, sehingga kita tidak perlu tergoda oleh gajah-gajah besar di luar amaliyah Ramadan. Hal-hal perkara-perkara besar yang mungkin akan menyita waktu, energi, dan pikiran kita, sehingga melupakan kita dari amaliyah Ramadan. Semoga kita paham bahwa ada gajah-gajah besar di dalam bulan Ramadan. Pahala yang besar, keutamaan yang agung dari amaliyah-amaliyah Ramadan yang kita lakukan di bulan suci ini. Sebagaimana
hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan dengan suatu kebaikan, maka nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan 70 kali dari kewajiban pada bulan lainnya. Masya Allah, begitu besar keuntungan yang kita raih di bulan ini. Sahabat Salimah yang dicintai Allah, mari bersama kita raih keuntungan-keuntungan besar di bulan suci ini dengan melakukan amaliyah Ramadan terbaik. Di antara keuntungan-keuntungan besar yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah, yang pertama, mendapatkan syafaat dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Teman-teman, perkataan terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Semoga kita selalu semangat untuk membersamai diri kita dengan Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kedua, keuntungan besar yang kita bisa raih adalah meraih pahala yang besar dengan memberi makan orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Semoga peluang besar ini bisa kita raih sebaik-baiknya di bulan penuh barokah ini. Ketiga, akan dibangunkan istana di surga. Mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim berikut. Jika seorang hamba sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Semoga kebiasaan baik ini bisa terus kita lakukan. Melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat pasca Ramadan dan seterusnya hingga akhir hayat kita. Keempat, keuntungan besar yang akan kita raih di bulan ini adalah mendapatkan kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr." Semoga Allah mengizinkan kita untuk meraih Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan tersebut. 5. Ramadan adalah penebus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, merupakan penebus dosa
di antaranya. Asalkan tidak melakukan perbuatan dosa besar. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan menjaga kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan. 6. Mendapatkan pahala sedekah terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ayyul shadaqati afdal?" Qala, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah apa yang paling mulia? Sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita bersemangat melakukan sedekah di bulan suci ini sehingga mendapatkan pahala sedekah terbaik. 7. Mustajabnya doa orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Thalathu da'awatin mustajabat, da'watus shaim, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang mustajab. Doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Yuk kita perbanyak doa di bulan ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. 8. Mendapat pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Masya Allah. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa beribadah umrah di bulan Ramadan. Ayo, gali potensi diri untuk raih amal terbaikmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan yang berlimpah di bulan suci ini. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.